Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Cukup Allah bagiku. Itulah yang aku ucapkan hari ini ya. Halo semuanya, salam ukhuwah buat yang non muslim dan salam silaturahim bagi saudara-saudara seakidah kaum mukmin yang benar-benar menjalankan agama sesuai dengan syariah. Akhir zaman ini problema kita berat, dimana tadinya seseorang sekubu dengan aku, tapi berbalik. Tapi sebenarnya di sini ada pertanyaan. Selama hidup mungkin aku tidak akan merasa tenang karena nurani dari seseorang mengikut-ikut terus. Aku berharap beliau itu masih hidup ya, tetapi karena tujuan hidup dan perjalanan hidupnya yang seperti itu, di sini tuh betapa besar nurani bagi seorang mukmin ya, kolbu, karena jatuhnya hidayah itu ke kolbu ya. Begitupun kalau dibilang mah ya, fungsinya hati, kolbu, maka segala sesuatu tidak akan berfungsi dengan semestinya. Bukan fisik ya yang ku omongkan, tapi fungsi yang berhubungan dengan cahaya hati. Di sini tuh hari ini aku melihat guru besar menangis. Don't cry, guru besar akhir zaman, ulama akhir zaman yang tahu batinnya. Aku pun merasa sedih karena beliau itu orang yang terdekatnya dan aku pun orang terdekatnya juga. Di sini aku berusaha. Di sini aku berperan di sini selama di sini sebagai konseling momi-momi, dan memang aku selalu bertugas untuk penyuluhan konseling gitu ya waktu zaman perawat. Nah di sini aku difigurkan, jadi sehingga sering sharing gitu ya, terus bahkan ke alam lain ya. Jadi di sini tuh oke lah ya, ini adalah kegagalan. Jadi berat ya untuk hijrah, apalagi untuk menyandang seseorang yang bukan difigurkan lagi ya, yang yang dijadikan tempat berlindung seluruh orang yang ada di Indonesia. Sulit ya, karena berhubungan dengan energi negatif, gamblingnya banyaknya, berseliweran makhluk-makhluk astral di Indonesia. Mohon maaf ya kalau Anda sudah melihat wabah corona terjadi di mana-mana, kalau wabah corona ya, tapi gambling khususnya di Indonesia ya, banjir bandang, longsor, gempa bumi yang khususnya di Indonesia, berarti makhluk astral sudah pada berkeliaran. Jadi ini suatu kegagalan. Jangan menangis guru besar. Don't cry, kan masih ada aku sih ceria. Jadi di sini aku harus menjaga jarak. Ini sudah tidak bisa dipakai lagi. Di sini kekecewaan ada, kesedihan ada, tapi itulah jalan hidup. Makanya kan di akhir cerita manusia itu, bagaimana akhir cerita hidup Anda, bukan dari awal. Bagaimana akhir cerita dari hidup Anda. Dari awal-awal orang baik, ujungnya jadi tidak baik. Dari awal-awal pengikut malaikat, ujung-ujungnya pengikut iblis.
dari awal-awal itu intinya. Makanya kan ada istilah istiqomah di jalan yang benar dan lurus. Istiqomah berat, untuk menjaga kata istiqomah itu berat. Di sini tuh aku yang tidak percaya awalnya ilmu-ilmu klinik, tapi semenjak aku ke Bekasi jadi lebih percaya ya, karena dari Tasik juga udah banyak ya perdukunan gambling dengan ilmu pesantren. Jadi zamannya luar biasa ya. Orang-orang yang tidak punya isian akan kena tapi yang punya isian tidak mudah kena, tapi berat konsekuensinya buat dia juga ya. Intinya apa ya, di sini tuh sampai aku bukan hanya sebagai konseling ya, tetapi ikut membela. Aku dituntun untuk ke garis gerbang guide. Jadi di sini tuh seseorang minta bantuan aku, aku pengen hijrah. Dari mana, kataku? Aku diikutin sosok jin katanya, terus aku keluar dari paham itu. Terus kalau sebatas pengikut mungkin bisa keluar dari suatu komunitas aliran itu. Tapi kalau udah ada perjanjian dengan iblis, misalkan pasangan suami istri mengadakan perjanjian dengan iblis, sulit untuk keluar, tidak bisa untuk keluar. Makanya kan Rasulullah itu, setahu aku ya, pilihlah laki-laki berdasarkan agamanya, pilihlah wanita yang akan dinikahi berdasarkan agamanya. Dan aku seseorang yang mengambil hikmah dari kisah hidup aku ya. Di sini tuh menyadari kesalahan, terus disengaja atau tidak sengaja, akhirnya menjadi seseorang yang kalau dibilang mah korban apa ya kalau dibilang mah energi gaib lah ya. Energi gaib. Itu kisah hidup aku, tapi berusaha untuk menerima takdir ya. Di sini tuh hikmah apa yang kamu dapatkan. Korban energi gaib sampai sekarang berhadapan terus dengan ilmu persihiran. Ada dari makanan, ada dari macam-macam. Akhirnya aku harus bertarung, berjuang demi keselamatan generasi muda Indonesia. Dan aku tidak sendirian nih, aku harus bekerja sama dengan Pak Satpam waktu di SD itu. Karena energi negatif itu menyerang anak-anak yang baru tumbuh kembang. Jadi berat ya, jadi perawat ditempatkan jadi garis depan. Perawat tuh garis depan. Jadi seseorang yang ditugaskan, sebenarnya nenek aku selalu meminumkan air Al-Quran itu karena ini alasannya. Terus sebelum umroh aku dituntun untuk berziarah ke Pangeran Ahmad Jayakarta. Tujuannya aku harus ke YouTube dan harus muter-muter yang yang menggemakan benteng keamanan Israel gitu. Apalah intinya, ada iblisnya merendah di situ. Tapi tujuanku sebenarnya hanya untuk selamatkan dalam kebaikan. Apakah bisa untuk dibenahi kehidupan ini? Tapi udah gambling ya, udah kekuatan, udah carut marut, jadi susah ya. Bagaimana kita menatanya, sulit. Karena ya intinya itulah ya. Sekarang ini Allah menyuruh aku untuk jaga jarak dengan orang-orang yang sekiranya berhubungan dengan dunia gaib, apalagi punya perjanjian. Tidak bisa ya, ikatan perjanjian. Misalkan ada sosok suami istri yang mengabdi pada iblis, sulit untuk keluar kecuali tidak ada perjanjian. Dan misalkan Anda hanya sekedar pengikut atau korban. Kok korban? Misalkan seseorang yang
ditumbangkan oleh orang-orang yang nyepet. Saya ditumbangkan oleh orang-orang masih bisa ditolong, tapi orang-orang yang punya perjanjian sulit. Aku akan beritahu ya, aku sosok orang yang dipertemukan dengan ruh-ruh soleh, ya jujur dan Jeb, gak usah Jibril Buhari, ulama-ulama, tapi aku dipertemukan dengan ruh-ruh yang mantan preman yang meninggal karena keilmuan leluhur ya. Terus apalagi ya, terus aku juga sempat dipertemukan dengan Ibu Ratu Kidul. Apa kata Ibu Ratu Kidul? Aku selalu bertanya kepada yang datang ke sini, untuk apa kalian datang ke padaku gitu ya. Terus tujuannya apa? Terserah kalian. Jadi begitu. Jadi aku pun sempat dipertemukan waktu itu, waktu anak-anakku masih kecil ya. Jadi aku kan tidak bertujuan apapun gitu ya. Terus aku punya kitab sendiri, Al-Quran. Terus apa katanya? Awalnya ada seperti pengawalnya yang luar biasa ya. Sadisnya luar biasa pengawalnya. Tapi di sini sosok Ibu Ratu Kidul itu sosok yang bijak, ada kebijakan. Kalau kamu misalkan kamu menolak apa ya kalau dibilang, sebenarnya kalau dibilang apa ya, menolak ajakan, kalau dibilang ajakan, nangis Ibu Ratu Kidul. Nangis. Kok Ibu Ratu Kidul bisa nangis? Karena dia menginginkan aku menjadi pengikutnya. Karena apa? Aku itu orangnya peduli ya, peduli lingkungan, peduli sosial. Dan aku tidak bisa. Aku punya Al-Quran sebagai pedoman hidupku. Dan di situ kan ada surat Al-Jin. Bukan kita yang tunduk kepada jin, tapi kita yang harus mengendalikan mereka. Harus menuntun mereka ke jalan kebaikan. Tapi tidak semua jin bisa ikut mengikuti kita ya. Kan ada jin jahil, itu lalu menciptakan manusia untuk menjadi khalifah sebenarnya. Jadi itu ya perjalanan hidup aku tuh aja tuh, sampai aku pernah dipertemukan dengan Ibu Ratu Kidul sekali seumur hidup dan tidak bisa lagi dipertemukan, antara mimpi dan tidak waktu itu. Dan aku tidak boleh menggambarkan, tidak bisa digambar dan tidak bisa sembarangan orang. Kalaupun ada yang menggambar orang yang sembarangan, akan jatuh sakit, stroke. Kalau nggak salah tuh waktu yang memberi gambar ke kita langsung sakit juga, karena bukan sembarangan ya. Dan tidak boleh ya, kayak Nabi Muhammad aja. Nabi Muhammad kan tidak boleh digambarkan. Nah, makhluk astral pun tidak mau, tidak boleh. Mereka juga punya ketentuan sendiri. Jadi itu intinya, mereka punya aturan-aturan sendiri. Sampai segitunya pengalaman Neng kata Ecep. Iya, karena tugas dari almarhumah nenek Uju tuh, aku harus khutbah masuk ke dunia perizinan. Jadi Anda pengen tahu bagaimana ketika aku berbicara itu seperti dalam akuarium. Jadi aku bernapas, tapi sebenarnya dalam akuarium ya, bruk-bruk gitu ya, kayak ada udara gelembung-gelembung seperti dalam akuarium. Jadi kayak apa ya, kayak di sinetron aja. Gimana sih kalau lihat ini, jadi kayak ngelihat dari kayak lampion, ngelihat dari itu yang bola-bola itu, maksudnya apa ya, gitulah kayak di akuarium, tapi kita bernapas gitu. Jadi itu intinya. Sebenarnya ada, kalau titip pesan meren ya, ada titip pesan dari sosok beliau itu, bahwa manusia itu
kadang-kadang udah di luar kendali gitu ya, sehingga buang limbah ke laut. Mungkin itu doang kali ya, dia itu cuma oke, kalau kamu tidak mau jadi pengikut kita gitu, tapi ingatkanlah manusia agar tidak sembarangan membuang minyak ke laut, karena mencemari ya, pencemaran. Kita itu tidak nyadar kalau di sana tuh ada kehidupan lain, dunia lain ya. Di gunung juga sama. Intinya apa ya, aku tidak bicara lama ya, cuman itu aja. Cuman semenjak lukisannya itu, karena serasa apa ya, di rumah tuh auranya itu, mohon maaf ya, sehingga aku juga seret itu karena mengganggu anak-anak, udah ketakutan aja. Kok ke sana. Jadi intinya itu aja lah ya. Jadi kalau si Abah memajang itu untuk seni, dia makan seni ya, pecinta seni dia mah koleksi doang. Nah kalau aku makan beda lagi ngelihatnya, jadi ada rasa takut ya gitu. Jadi jangan ngomongin ke situ ya. Jadi intinya itu ya, jadi tidak boleh sembarangan melukis. Dan Nabi Muhammad tidak boleh, mereka punya aturan sendiri. Jadi itu intinya, pengingat kali manusia itu jangan serakah. Kalau dibilang itulah, jangan serakah tuh sebenarnya begini, maksudnya jangan sembarangan gitu lah ya, bukan serakah. Karena begini, manusia itu benar-benar luar biasa ya, sudah dikasih kebaikan, bahkan iblis pun menangis ya, manusia tuh maksudnya pengikutnya sudah dikasih kebaikan sama dia ya, yang percaya sama dia ya, sama beliau ya, masih katanya berkhianat itu ya. Jadi intinya keep our akidah dari zaman ini pengalaman hidup aku selama di sini ya, jadi dipertemukan dengan itu gitu. Mungkin karena aku ini apa ya, apa ya, berpegang teguh pada kitab yang diajarkan nenek aku ya. Sudah itu aja yang disampaikan ya. Selamat berlibur untuk semuanya yang mukmin dan non-muslim. This is my real storyline.